Sahabat energi, pernah nggak Anda membayangkan sedang dalam perjalanan jauh menggunakan mobil tua yang mulai sering mogok dan berasap pekat. Sementara mobil listrik Anda atau mobil listrik idaman Anda bahkan belum sampai di dealer dan harganya masih selangit. Apa yang kira-kira akan Anda lakukan? Tentu Anda butuh kendaraan yang andal, lebih efisien, dan yang pasti tersedia hari ini juga agar sampai ke tujuan dengan selamat. Itu tadi kalau kita berbicara dalam skala pribadi, tetapi di level negara, Indonesia saat ini sedang berada dalam situasi yang serupa. Kita betul-betul ingin menuju ke net zero emission 2060 nanti. Tetapi ketergantungan pada batu bara kok masih tinggi. Sementara energi terbarukan seperti angin, kemudian surya juga masih butuh waktu untuk skala yang besar untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Dan disinilah gas alam masuk. Bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai kendaraan yang paling logis. Di episode kali ini, Gas Talk, kita akan membedah mengapa gas alam adalah jembatan tunggal yang paling siap membawa kita untuk menyeberang ke masa depan energi bersih. Saya Rudy Zain, kita mulai Gas Talk bersama dengan tamu kita yang sangat istimewa pada kesempatan episode kali ini. Saya perkenalkan, beliau ini pernah menjabat sebagai Gubernur OPEC di periode 2015-2016, kemudian pernah juga menjabat staf khusus di Menteri ESDM, dan juga pernah terlibat langsung di dalam SKK Migas dan pengalaman-pengalaman lainnya. Pak Widiawan Perwira Atmaja. Makasih sudah mengundang kami. Saya panggilnya Pak Wawan ya. Wawan. Saya grogi nih Pak, mantan Gubernur OPEC. Santai aja. Iya. Waduh. Indonesia dulu di OPEC itu luar biasa Pak ya. Iya, karena kita Pak Subroto dulu saya ingat. Ya, betul. Wow, itu gimana Pak dinamikanya? Ini ngobrol bentar Pak, OPEC itu. Kan OPEC itu adalah negara-negara memang pengekspor minyak, gitu ya. Dan dia punya cadangan yang cukup besar, tapi semua anggotanya itu kan bahasanya tuh selatan-selatan, Pak. Ya, South. Ya, jadi sejak Asia Afrika dan sebagainya. Jadi we belong not only as a oil producer and exporter, gitu. Tapi mereka itu sangat ingin ada Indonesia di situ kan. Jadi kan nggak hanya Middle East, nggak hanya selalu kan dominasi Middle East gitu ya. Timur Tengah penghasil minyak terbesar, dan kita kan negara Islam terbesar di dunia gitu ya. Yang salah satu perannya kalau di OPEC itu jadi pendamai. Jadi kan di tengah gitu ya. Iran sama Irak pernah perang. Jadi harusnya Iran sama Irak tuh duduknya sebelahan. Tapi ada Indonesia di tengah-tengahnya. Gubernur OPEC saya itu sebelah saya Iran, sebelah kirinya Iran. Oh gitu. Kalau sekarang mungkin nggak kayak gitu Pak. Sekarang nggak tahu kita, gitu ya. Dan ya mereka kan berkali-kali ada masalah geopolitik ya. Dan masalah Sunni Syiah antara Saudi dengan Iran itu kan selalu ada. Tapi di situ saya melihatnya semua orang profesional. Jadi ini orang-orang pintar, orang-orang yang ngerti banget teknis, ekonomik dan geopolitik gitu ya, sehingga mereka tahu menempatkan diri gitu ya. Dan buat Indonesia sayang banget ya, karena kalau kita ada di situ kita tuh bisa mendapatkan banyak manfaat. Ya memang secara optik jelek karena kita adalah net oil importer gitu ya. Tapi kita tuh sebenarnya didambakan dan kita bisa dapat banyak sekali. Misalnya kita bisa mendapatkan LPG waktu itu yang relatif sangat murah dari Iran. Kita bisa dapat lapangan minyak dari Iran gitu ya. Sekarang kita juga beroperasi di Irak misalnya. Kita juga beroperasi di Aljazair misalnya. Kita juga sekarang punya di Venezuela. Ada beberapa di tempat
lain di Gabon. Artinya manfaatnya bisa kita rasakan begitu. Seperti itu. Tapi kan kita bukan eksportir lagi sekarang, Pak. Ya, tapi kan sekali kita ada di situ, dianggapnya kita tuh jadi anggota. Dan jangan lupa orang suka taunya cuma OPEC aja. Tapi OPEC itu punya lembaga financing namanya OPEC Fund, ya. OPEC Fund ini kan kalau kita keluar misalnya, kita kan nggak keluar ya, kita itu frozen. Jadi kita itu di dalam. Jadi kita tidak ada kita tidak aktif. Nggak aktif ya. Kita anggota yang non aktif. Jadi keanggotaannya freeze gitu, frozen. Nah, kenapa? Karena kita nggak keluar aja gitu ya. Kalau kita keluar, kita forgo tuh uang yang kita udah taruh di OPEC Fund. Begitu. Dan jangan lupa ada gubernur OPEC yang kayak saya waktu itu, tapi begitu keanggotaan di OPEC-nya berhenti atau dibekukan, ya kita nggak ada lagi. Yang namanya OPEC Fund, OPEC ini, International Financing ini, dia ada terus sampai sekarang dan ada gubernurnya. Gubernur yang dari Indonesia selalu ex officio-nya adalah Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Selalu seperti itu. Jadi mereka ada selalu, dan berapa tahun sekali begitu rotasi nanti Indonesia bisa jadi presiden OPEC Fund itu. OFIT namanya. Lumayan luar biasa nih pengalaman tamu kita nih Pak Wawan ini ya. Terima kasih ya Pak Wawan ya. Sudah hadir. Tapi kita lebih spesifik lagi Pak. Ingin mendapatkan pandangan penjelasan terkait dengan transisi energi. Nah, sebelumnya kita sudah bicara membahas hal ini dari awal sampai episode kelima, dan kebetulan dengan sangat berterima kasih dengan Pak Wawan, kita akan bicara lebih banyak lagi. Pak Wawan, kita itu sering sekali mendengar istilah energi transisi, Pak. Dan itu hampir kapanpun kita sering mendengar. Tetapi Pak, secara teknis ini yang menjadi pertanyaan kami, mengapa posisi tersebut, energi transisi itu diberikan kepada gas alam, bukan langsung aja ke energi baru terbarukan itu Pak? Ya, gas alam itu sering disebut sebagai energi jembatannya gitu. Bridging jembatan. Karena biar bagaimanapun energi itu kan kita nggak bisa tidak tanpa energi. Nah, energi kita pakai sehari-hari tadi contohnya adalah berkendaraan gitu ya, dan juga jangan lupa masak gitu ya, dan juga jangan lupa ada listrik, penerangan dan sebagainya dan seterusnya, belum lagi kita pakai untuk di industri yang manufacturing dan sebagainya. Jadi tanpa energi kehidupan kita tuh berhenti Pak. Pasti. Nah, dengan demikian kan kebutuhannya akan selalu ada. Nah, kriteria pertama itu adalah kita bisa beli, kita bisa pakai dengan uang kita. Beli punya orang. Dan kadang-kadang kita suka lupa bahwa yang namanya kita misalnya pakai kayu bakar pun, kalau kayu bakarnya kita ambil dari orang, kita nggak beli, misalnya kita ngumpulin sendiri, kan ada waktu, tenaga yang kita sisihkan untuk menemukan itu. Mencari. Jadi si kayu bakar itu sebenarnya ada nilainya. Cuman kita kan lupa karena kita yang ngambil seolah-olah kita dapatnya gratis gitu ya. Tapi kan enggak, kita mengulangkan waktu, kita kadang kalau kita mengambil dari orang, kita bayar juga orangnya gitu ya. Nah, memang dengan kondisi seperti itu, mau nggak mau kan kita harus menggunakan sesuatu yang masuk di budget kita Pak. Nah, budget ini kan menjadi sesuatu yang penting karena budget ini adalah keinginan kita untuk membayar terhadap sesuatu yang betul-betul sangat kita butuhkan. Namanya willingness to pay. Nah, willingness to pay ini kan harus ada yang menyediakan Pak. Willingness to supply-nya itu siapa? Gitu. Nah, biasanya orang kalau di yang tidak terlalu komersial kan barteran aja. Nah, di mana di kampung ini saya berikan ini begitu. Saya ganti sama telur deh, ganti sama masakan gitu ya. Tapi pada kondisi tertentu dia harus mencapai suatu skala. Nah, skala ini yang biasanya butuh yang kita sebut namanya keekonomian. Nah, kalau keekonomian yang nggak masuk, nggak ada nih yang mau supply Pak. Jadi walaupun negara bilang harus ada gitu ya, harus ada nih melalui siapa? Melalui siapanya itu sebenarnya badan usaha. Nah, badan usaha untuk yang komoditas strategis itu kan harusnya ada di
negara. Negara kan nggak berdagang dia nggak. Jadi yang melakukannya adalah BUMN. Nah, jadi untuk energi yang betul-betul menjadi komoditas strategis seperti minyak, gas gitu ya, listrik gitu, ya harus BUMN Pak. Yang sebagai kepanjangan ininya negara. Nah, kondisinya memang negara dan BUMN punya keterbatasan, apakah modal atau apakah apa banyaklah hal di situ. Kan dia kan harus menangani segala macam. Nah, mau nggak mau biasanya itu swasta dibutuhkan juga. Nah, swasta ini apalagi kalau di industri minyak dan gas, eksplorasinya itu biasanya dilakukan oleh bukan hanya swasta tapi swasta asing. Kenapa? Karena dia menguasai teknologi, dia punya modal besar, dia resikonya begitu tinggi sehingga mereka artinya lebih siap untuk itu. Jadi di berbagai skala energi yang kita gunakan itu pada komoditas apa sehingga yang nanti akan menyediakannya itu kalau adalah badan usaha. Badan usaha namanya badan usaha, dia harus bisa menjustifikasi kegiatan yang dia lakukan. Itunya adalah dari segi internal rate of return. Jadi pengembalian uang itu menjadi penting buat mereka. Nah, sekarang dengan demikian kan harus ada yang berinvestasi nih Pak. Investasinya ini dibayar kembali oleh energi yang dibeli oleh konsumen lah. Konsumen itu bisa masyarakat, bisa negara sendiri, bisa para pabrik, bisa yang lain-lain lah yang melakukan butuh konsumsi energi ini. Nah, si konsumen ini tentunya melihat dia juga energi ini kalau dia pakai sendiri itu kan harus menghasilkan sesuatu buat dianya. Jadi kita menggunakan mobil itu kan untuk bekerja misalnya, bukan hanya sekedar cuman naik mobil gitu ya. Boleh lah untuk sekali-sekali dharma wisata apa segala macam, tapi yang digunakan oleh dia energi itu untuk menghasilkan sesuatu lagi. Jadi bahasa saya sebenarnya energi ini menjadi satu titik di mana value creation. Jadi nilai-nilai itu dikembangkan. Jadi sesuatu yang kemudian menjadi dasar untuk apakah pertumbuhan ekonomi, apakah ini untuk industri. Jadi ini adalah dasar yang tidak bisa kita tanpa itu tidak ada gitu loh. Tapi kan kita punya cadangan energi atau gas ya Pak ya, gas yang sangat besar sekali nih saat ini. Nah, dan apakah ketersediaan kita yang kita miliki ini bisa dikatakan sudah cukup belum sih Pak untuk menjamin ketahanan energi kita untuk 30 tahun ke depan mungkin seperti itu? Saya coba masuk ke relativitas dulu ya Pak. Kalau dikatakan besar itu karena cadangan kita itu masih cukup untuk memenuhi 20 tahun dengan angka konsumsi sekarang. Pola konsumsinya seperti sekarang dengan asumsi nanti cadangannya tentu aja akan bertambah kalau ada eksplorasi dan konsumsinya juga ikutan naik. Itu 20 tahun. Nah, jumlahnya itu sekitar 50 TCF triliun kubik feet gitu ya. Kita bayangin aja nih dengan negara kecil Qatar nih. Qatar itu punya angka 850. Orangnya sedikit banget kan. Kita tadi cuma punya 50 sampai 60. Jadi kebayang nggak sih Qatar itu jauh lebih besar dibandingkan kita. Nah, si Iran itu 1,1. Wow, satu. Jadi dia ini 850 TCF, ini 1100 TCF ya. Rusia yang paling besar di dunia lebih besar lagi. Jadi kalau dibilang besar, enggak juga. Enggak juga. Untuk ukuran kita lumayan lah. Ada. Untuk cukup asalkan dengan pola konsumsi seperti sekarang. Dengan nanti kalau naik gimana? Gitu. Kalau masih bertumbuh gimana? Lebih boros lagi, terus tambahannya enggak ada, sama aja bohong kan Pak ya. Nah kemudian Pak, selalu kita bicara masalah atau transisi energi itu tidak lepas ketika kita berbicara mengenai biaya. Kosnya sangat tinggi lah atau apa? Dan apakah benar bahwa mengkonversi infrastruktur ke gas itu jauh lebih besar Pak daripada membangun ekosistem EBT-nya?
Gimana? Gini, jadi memang beberapa supply demand ini tergantung dari jenis komoditasnya dan penggunaannya. Ya, jadi kan gas kalau kita mau pakai buat mobil tadi kan ya susah Pak. Jadi mobil yang pakai gas itu pakai bahan-bahan gas itu kan kecil sekali dan tidak populer. Ya, selain juga mahal, dia orang punya tangki gas di dalam mobil itu nanti meledak gimana gitu ya. Jadi ada faktor kenyamanan gitu ya selain keekonomian. Nah, jadi gas itu tidak digunakan untuk transport. Ya, jadi dipakai untuk transport itu transport darat, udara utamanya itu kan mau nggak mau harus pakai BBM Pak, harus pakai BBM. Gitu. Artinya digunakan untuk apa yang paling tepat itu? Kalau misalnya mobil motor itu kan bensin atau pakai minyak solar ya kita bahasanya ya. Kalau misalnya pesawat terbang ya jet fuel gitu ya, aftur. Kalau di kapal ya pakai fuel oil gitu ya, minyak bakar gitu ya. Nah, gas itu kan sebenarnya yang kita pakai itu digunakan untuk memasak Pak. Rumah tangga. Jadi dia butuh masak, butuh api butuh bahan bakar gitu ya. Dulu kita pakai kompor minyak tanah. Sekarang kita pakai kompor LPG. Nah, biasanya itu akan selalu substitusi. Substitusinya itu tergantung mana yang. Nah, dengan kondisi yang sebenarnya gas itu kan mungkin boleh sedikit ke belakang ya. Kan kita itu kalau kita mencari minyak dan gas itu kan jadi satu Pak. Nggak bisa terpisah. Ya, eksplorasinya itu untuk mencari minyak dan gas. Minyak. Kenapa? Karena minyak yang paling menguntungkan. Jadi orang itu nyarinya selalu pakai buat minyak ya. Tapi kadang-kadang ketemu minyak, kadang-kadang ketemu gas. Jangan lupa kalau kita memproduksi minyak itu ada gas ikutan, namanya non associated, namanya associated gas. Jadi kita produksi minyak ada byproduct namanya gas. Kalau ketemunya gas, artinya gasnya yang besar. Gasnya diproduksi, ada produk ikutan, liquidnya biasanya namanya sebutnya kondensat. Sebenarnya dia minyak gitu ya. Nah, kenapa dua hal ini menjadi berbeda? Yang satu gas Pak, nguap. Yang satu lagi air. Dalam bentuk cair gitu ya. Nah, dalam bentuk cair itu kan gampang dicangking, banyak ditenteng, masukin jerigen, aman dia. Kalau gas kan gas gimana nih? Hilang Pak, dia nguap gitu ya. Dan yang untuk itu kan dia harus dikonten. Dikonten itu lewat pipa, lewat gitu, masukin tabung gitu ya. Nah, yang seperti itu kan artinya untuk gas. Nah, ini kenapa jadi gas itu tidak se-versatile minyak, karena gas itu butuh sesuatu lagi untuk bisa digunakan secara langsung, sementara minyaknya jauh lebih mudah, lebih prosesnya nyaman. Untuk sampai ke end user lebih gampang. Sementara gas harus butuh proses lagi. Minyak juga butuh proses, tapi konteksnya gas itu nggak gampang di storage lah, nggak gampang di. Nah, artinya kan dalam kondisi seperti itu, gas ini hanya bisa kita gunakan jika infrastrukturnya ada. Infrastrukturnya itu adalah kalau dia pakai pipa jalan atau LNG. Nah, gas itu supaya sama seperti minyak dia dicairkan. Namanya liquefied natural gas. Makanya jadi LNG. Begitu jadi LNG, dia bisa ditransportasikan seperti minyak, pakai kapal, pakai apa. Tapi begitu nyampe digaskan lagi, regasifikasi lagi. Jadi harus punya regasification plant. Nah, untuk seperti itu Pak, infrastruktur yang kita miliki saat ini, baik itu pipa ataupun terminal LNG sendiri, ini bisa nggak untuk beradaptasi sampai ke teknologi di masa beberapa tahun ke depan? Teknologinya bahkan seperti hidrogen kan begitu ya? Teknologinya itu udah nggak ada masalah sama sekali kalau untuk gas gitu ya, karena kan kita udah tahu. Jadi misalnya untuk gas seperti apa, pipanya harus seperti apa, nanti tekanannya berapa, nyampe ke sana dipakainya pakai apa dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang dulu semua gas itu yang ditemukan di dekat tempat konsumen.
di Jawa lah tempatnya. Ya. Jadi begitu ditemukan langsung diproduksi, dia bisa langsung dialirkan. Marketnya dekat. Ya, sumber dan marketnya dekat. Kalau sekarang kan di timur. Nah, sekarang yang pakai pipa itu lama-lama habis. Ya. Namanya juga energi tidak terbarukan kan, fossil fuel yang tidak terbarukan. Ya. Nah, kalau misalnya nanti harus ngambil dari yang lebih jauh, pakai pipa kadang-kadang nggak masuk ke ekonomianya. Dibawalah pakai LNG. Pakai tanker lagi diubah dulu ke LNG. Jadi teknologinya ada, semuanya ada. Kuncinya cuma satu, keekonomian. Oke, nah secara global Pak, harga gas ini kan sangat fluktuatif ya saat ini. Ya. Nah, bagaimana kita bisa melindungi pengguna atau masyarakat domestik kita dari guncangan pasar internasional? Kalau memang kita sudah mulai betul-betul melihat nilai ekonomi yang harus tetap dipertahankan, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Jadi ini peran pemerintah sih, dan pemerintah sudah menjalankan perannya ya pada kondisi yang seperti ini untuk menjaga daya beli dan sebagainya. Itu harganya tidak berubah. Tapi kan tadi harus ada badan usaha yang menyediakan. Kebetulan dia BUMN. Nah, BUMN yang kebetulan juga 100% dimiliki oleh negara. Nah, pada kondisi seperti itu BUMN-nya harus menyediakan. Kalau dia menyediakan dari lapangan-lapangan yang ada punya dia, kan keekonomiannya kita tahu dong dari awal kan. Ya, jadi memang biaya produksinya dan sebagainya kita udah tahu. Nah, masalahnya ada beberapa hal yang kalau misalnya saya kasih contoh BBM atau LPG, dia kan harus ngambil dari impor. Pada saat kita mengimpor itu kan ngikutin harga pasar. Nah, kalau harganya lebih tinggi daripada harga jual kepada masyarakat, otomatis somebody will have to pay for that, which is APBN kita. Kena lagi di situ. Dia dibawa ambil. Nah, sekarang kalau buat pemerintah, kan tadi kita mau bicara gas ya. Jangan lupa bahwa LPG dan gas itu sebenarnya bukan hal yang sama. Berbeda. Jadi namanya hidrokarbon. Ya, hidrokarbon itu pada saat fase cair dia minyak. Fase gas dia namanya gas. Di tengah itu sebenarnya ada yang namanya LPG. Jadi hidrokarbon yang berbentuk gas itu kalau katakanlah dia 100, itu gas buminya atau kita biasanya bilang metana dan etana, itu 85% sampai 90%. Yang LPG itu propana dan butana, itu sebenarnya hanya sekitar 11%. Ya. Tapi yang bisa kita ekstrak untuk jadi LPG itu paling tinggi itu 7%. Wow. Jadi itu kenapa menjelaskan Indonesia itu mengimpor begitu besar, karena memang porsinya di rantai hidrokarbon kita dia kecil. Kenapa kita dulu mengambil itu ya karena untuk mengganti si minyak tanah. Tapi kan dengan kecil ini dia beresiko pada saat produksi dalam negerinya nggak cukup. Permintaan tinggi. Ya, kita konsumsi sekitar 8 juta. Nah, dari domestik itu 1,5 juta yang dari sisanya kan harus diimpor. Datangkan dari luar. Nah, dari impor. Nah, pertanyaannya nih, kenapa kita nggak pakai yang ada? Kalau yang ada sebenarnya ada substitusinya. Substitusinya ada kalau LPG dipakai untuk memasak, kita bisa pakai gas yang lebih besar tadi, yang kita disebut namanya jargas, jaringan gas yang dari PGN bisa langsung ke rumah-rumah, dan itu kita bisa masak. Atau kita pakai listrik, jadi kita kompor listrik nih, kompor listrik. Nah, kalau listrik kan dia bahan bakunya bisa dari macam-macam, bisa batu bara, bisa gas, bisa energi terbarukan seperti air, bisa geothermal, surya dan angin belakangan nih, tapi dia juga udah masuk, masuk ke dalam itu. Nah, tadi kalau kita bicara energi transisi dan mau yang lebih bersih, yang lebih bersih itu kalau dari sisi energi mixnya itu kebanyakan masuknya lewat listrik, pembangkit listrik. Si gas itu jadi masuk ke pembangkit listrik. Jadi ini, gas dan energi terbarukan ya tadi. Jadi semuanya masuk listrik. Jadi listrik yang kita pakai sebenarnya sebagai energi finalnya, bukan gasnya. Bukan gasnya. Nah, sekarang kalau kita bicara bahwa gas itu menjadi energi transisi, dia kan menggantikan
atau bisa mengurangi kebutuhannya batu bara yang katanya tadi kurang bersih. Ini menarik nih Pak. Nanti kita lanjut lagi Pak. Ada episode berikutnya yang akan kita bahas lagi dan betul-betul memberikan pencerahan pemahaman dari obrolan ini. Tapi sahabat energi dan juga Pak Wawan tentunya ya, sedikit yang mungkin bisa saya tarik dari perbincangan kita di episode kali ini adalah ternyata kita memang tidak mungkin untuk bisa lompat langsung ke masa depan tanpa adanya pijakan yang kokoh di masa kini, Pak. Betul banget. Gas alam itu memberikan kita efisiensi dan kebersihan yang kita butuhkan tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Tetapi jembatan hanya berguna jika kita terus berjalan melaluinya, bukan berhenti di tengahnya. Sampai bertemu di Gas Talk berikutnya.